Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 dari Guru Penggerak SMA Negeri 1 Wonogiri. Kami berharap kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang lain, karena saya yakin bahwa materi yang diperoleh oleh para guru penggerak merupakan materi yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonogiri. Dan tentunya pengetahuan ini perlu juga disampaikan kepada guru-guru yang lain, karena kami berharap semua guru di SMA Negeri 1 Wonogiri nantinya semua berfungsi sebagai guru penggerak, dan semua guru harus mau dan mampu berperan sebagai teladan dan contoh yang baik, terutama dalam peningkatan karakter bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Wonogiri. Selamat berkegiatan, semoga kegiatan ini semakin menambah khasanah pengetahuan tentang pendidikan di era baru. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan kami calon guru penggerak untuk mengadakan kegiatan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Ya. Pertama-tama sebagai warming up, brainstorming, kita akan menggali apa arti kata pendidikan menurut Anda. Jadi ketika Bapak Ibu, ya semuanya kita pendidik, ketika dengan kata pendidikan, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Baiklah, Bapak Ibu telah menuliskan 3 kata atau frasa tentang pendidikan dalam pikiran Bapak Ibu semua. Di sini ada yang bercetak tebal, ada pada kata perubahan, proses, dan tauladan. Jadi mungkin ada 2 atau 3 dari Bapak Ibu semua yang menuliskan kata yang sama. Sepakat bahwa pendidikan itu menyenangkan, pendidikan itu adalah suatu perubahan, suatu proses dan pemberian tauladan. Oke, jadi kita akan belajar bersama modul 1.1 dan 1.4, diawali dengan mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alur yang akan kita lalui dalam mempelajari modul 1.1 ini, pertama tentang dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan mempelajari makna kata menuntun. Ini adalah falsafah pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan mempelajari tentang kekuatan kodrat, di mana setiap anak itu memiliki kekuatan kodrat untuk bermain dan untuk merdeka. Dan itu ada dalam proses pendidikan. Pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian kita akan mempelajari bukan tabula rasa. Maksudnya proses pendidikan itu bukan memberikan sesuatu yang kita inginkan kepada anak didik, tapi akan memunculkan atau menebalkan apa yang mereka telah miliki dari kekuatan kodrat yang sebelumnya sudah ada pada diri anak. Nah, di sini proses pendidikan dari diri anak dan juga dipengaruhi oleh sosiokultur. Dan
terciptalah sebuah filosofi petani yang kita harus yakini atau kita harus pedomani, bahwa kita pendidik itu seperti seorang petani. Nah, dari filosofi petani kita akan membawa anak didik kita, murid-murid kita pada budi pekerti yang terkandung dalam dasar-dasar pendidikan nasional yang diajukan atau disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun seperti Bapak Ibu bisa saksikan di slide ini. Di sini ada beberapa kata yang dicetak tebal sebagai kata yang harus kita pedomani, harus kita pahami. Menuntun adalah role atau peran kita sebagai pendidik dengan kekuatan kodrat yang telah dimiliki anak, yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatannya. Kata selamat dicetak dengan tebal. Ini adalah tujuan dari pendidikan. Mereka harus selamat. Selamat dan kebahagiaan. Bahagia. Tidak hanya selamat saja, tidak hanya bahagia saja. Nah, jadi mereka sudah punya bawaan dari anak-anak itu yang kita harus berikan prosesnya, memperbaiki lakunya hidup. Jadi kita beri motivasi, kita beri teladan, kita beri arahan agar kekuatan kodratnya itu terarah sehingga mereka bisa mencapai pada hidup dan tumbuh dengan sesuai dengan kekuatan kodrat mereka, sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bukan kita yang memberikan, namun kita mengarahkan. Hal yang sering kita dengar dan kita sudah mengenalnya sejak kita masih sekolah, sejak kita masih SD, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini tujuannya dengan pendidik. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karso, mereka sebagai teman memberi semangat, memotivasi, dan tutwuri handayani, mereka mendukung, mendorong sehingga apa yang telah mereka miliki sebagai potensi kekuatan kodratnya itu bisa tumbuh dan berkembang. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, ini misi yang harus kita emban sebagai pendidik. Kita harus menyadarkan atau menggali, memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, sehingga bisa bersandar di atas kekuatan sendiri. Sehingga dia tidak hanya berkembang untuk dirinya sendiri, tapi bisa survive di masyarakat, di kehidupan secara global. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang kodrat anak, yaitu bermain. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Sudah ada, mereka sudah membawanya dari lahir. Pendidikan yang berpihak pada anak itu bebas dari segala ikatan, menggali mereka. Jadi untuk berhamba pada sang anak, mereka sudah memiliki kodrat alam, kodrat yang harus kita kuatkan. Menuntun dalam arti memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar. Jadi apa yang mereka telah bawa namun belum tampak, belum kelihatan, kita tebalkan. Kemudian pada tahap dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang mengibaratkan pendidik sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Budaya positif atau ekosistem positif. Pendidik itu menuntun anak sehingga memberikan kondisi yang positif,
memperbaiki kondisi tanah, memberikan lingkungan yang lebih baik, memelihara tanaman padi, memelihara semangatnya, memberikan motivasinya, memberi pupuk dan air, memberikan pendidikan, memberikan penguatan karakter, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tumbuh kembangnya. Kita harus menghilangkan hal-hal negatif yang mungkin mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah Bapak Ibu semua, kita lanjutkan pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini kita akan mempelajari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu berarti sesuatu yang tidak nyata. Ilusi, guru mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi, berarti tidak benar adanya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah sesuatu kondisi yang tidak benar menurut atau untuk tujuan pendidikan. Jadi untuk tujuan pendidikan kita tidak melaksanakan hal-hal ini. Kita mengenal beberapa motivasi. Ada motivasi eksternal di situ, dan juga motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi ini faktor luar yang mempengaruhi keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak timbul dari diri kita sendiri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apabila saya melakukan ini, saya akan dapat reward, saya akan dapat pujian atau pandangan positif dari orang lain. Jadi kita hanya mencari perhatian. Itu juga motivasi eksternal. Namun apabila kita melakukannya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal yang memiliki tujuan disiplin positif. Dan inilah yang diharapkan dalam pendidikan, inilah yang diharapkan akan terjadi pada murid-murid kita. Ya, jadi dalam budaya positif ini terbentuk dari beberapa tahapan. Pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas kita telah mengenalnya. Kita ada tata tertib dan segala aturan yang kita berlakukan baik di mata pelajaran atau di kelas. Ini peraturan kelas. Nah, kita akan menggeser pada paradigma baru, yaitu dengan keyakinan kelas. Apabila peraturan kelas itu diawali dengan kalimat imperatif, menyuruh atau melarang, maka suatu keyakinan kelas itu adalah suatu frasa yang mewakili dari nilai kebajikan yang harus kita miliki, harus kita pedomani dalam satu kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini timbullah lingkungan yang positif, di mana semua murid, anak didik dan guru menghormati keyakinan kelas, melaksanakan dengan baik, sehingga terjadilah timbullah lingkungan positif, terbentuk lingkungan positif. Ketika dilakukan berulang terus menerus, ini akan menjadi budaya positif. Nah, diawali dengan kesepakatan kelas. Nah, ini tentang keyakinan, kesepakatan kelas. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi frase atau kalimat yang memberi dampak positif pada murid, bukan siswa dilarang datang terlambat atau siswa tidak boleh bla bla bla. Jadi kalimat imperatif atau kalimat suruhan dan larangan, perintah dan larangan itu bukan merupakan keyakinan kelas, bukan mencerminkan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelas disampaikan dengan suatu kalimat yang positif.
Ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jika dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini ada kalimat imperatif, kata imperatifnya, kembalikan buku pada tempatnya. Ini peraturan, tapi keyakinan kelas, kita membentuk keyakinan kelas, murid yang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita memiliki keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, dan lain-lain. Nah, kemudian tindakan guru dihubungkan dengan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Kita minta mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Itu adalah suatu hukuman dan tidak memberikan efek yang baik pada anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman karena lari itu tidak ada hubungannya dengan terlambat ke sekolah. Kecuali kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari ada hubungannya dengan pelajaran PJOK, sehingga di situ merupakan sanksi atau konsekuensi, bukan suatu hukuman. Nah, kemudian kita pelajari kebutuhan dasar manusia, sama halnya kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid-murid kita, yaitu ada 5. Kebutuhan cinta kasih untuk dapat diterima dalam satu komunitas, untuk bisa merasa ada di antara kalangan teman-temannya, itu adalah cinta kasih. Kemudian kebutuhan penguasaan, dia ingin merasa mampu dalam melakukan sesuatu, dia terampil dalam sesuatu. Kemudian kebebasan, lepas dari rasa bosan, itu adalah suatu kebutuhan dasar murid kita, kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kadang anak hanya melakukan sesuatu karena iseng, karena ingin merasa senang saja. Misalnya melakukan bullying pada temannya. Dia tidak punya maksud untuk seperti halnya misalnya pada kebutuhan survival. Misalnya mereka memberi roti temannya karena dia lapar, itu kebutuhan survival. Tapi kebutuhan kesenangan, dia hanya ingin tahu efek temannya merasa lucu kalau dia dibully. Nah, kemudian timbullah keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kebutuhan rasa senang itu. Ya. Di sini sebagai pendidik kita memiliki 5 posisi, yaitu sebagai penghukum dan atas kesalahan yang dilakukan murid, kemudian pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman atau sebagai pemantau, dan diharapkan ini yang diharapkan kita menjadi manajer. Ya, ini kami kenalkan segitiga restitusi, diawali dengan menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita meyakinkan, kita semacam menenangkan mereka bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan saya pun mungkin juga bisa saja melakukan kesalahan tersebut, dan dia bukanlah satu-satunya. Nah, itu kita stabilkan identitas mereka. Anak tidak mau mengerjakan tugas, sudah dikonfirmasi beberapa kali, sudah dimotivasi mengadakan kita panggil anak itu, kita tanyai untuk segera mengumpulkan tugasnya. Jadi kita menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kita ajak bicara bahwa malas atau tidak mau mengerjakan tugas, terlalu berat, tidak bisa, tidak mampu, itu pernah dialami oleh semua orang, oleh semua siswa. Kalau kita tanya satu-satu, mereka juga tidak mau, mungkin seperti itu. Jadi dia bukan satu-satunya orang yang malas. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya. Tentu dia punya alasan mengapa dia tidak mau mengerjakan. Bisa saja dia menyampaikan, saya tidak bisa dengan bab ini Bu, saya tidak menguasai materi.
Atau adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena dia tidak bisa, dia tidak mampu. Kenapa tidak menanyakan materi itu kepada saya kembali, atau berdiskusi dengan teman, atau menanyakan pada guru lain yang dia merasa lebih nyaman untuk memenuhi rasa bebas mereka, rasa kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kemudian kita kembalikan pada keyakinan. Kita tanyakan ulang pada murid yang tidak mau mengerjakan tugas tersebut tentang keyakinan kelas, bahwa kelas ini dengan siswa yang bertanggung jawab, dengan siswa yang bermotivasi tinggi untuk meraih cita-cita, dan itu tidak akan tercapai dengan tidak mengerjakan tugas, dengan lalai dalam melaksanakan kewajiban. Dengan demikian dia akan kembali pada kelompoknya, yaitu kelompok yang bertanggung jawab, kelompok yang ingin meraih cita-cita setinggi-tingginya dengan kegiatan yang positif. Dia akan berperilaku lebih baik lagi. Dia akan terbuka untuk menanyakan ulang materi, atau dia akan membuang rasa malasnya. Dengan demikian dia tidak merasa bersalah atau merasa memiliki visi diri yang buruk pada dia, karena dia tahu bahwa banyak orang melakukan hal demikian. Namun dengan keyakinan kelas, dia akan berusaha untuk kembali bertanggung jawab, untuk mewujudkan nilai kebajikan yang telah disepakati. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ke sesi refleksi, saya buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Baiklah, silakan Ibu Titik. Siapa yang berhak memberikan keyakinan kelas? Maksudnya kesepakatan, apakah guru atau wali? Siapa yang berhak memberikan keyakinan kelas? Itu adalah suatu kesepakatan dari guru dan murid. Jadi karena kita punya tujuan dalam pendidikan itu untuk bahagia, selamat. Jadi itu merupakan suatu kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kalau kita yang memberikan, itu kembali pada tabula rasa, bahwa kita memaksakan kehendak kita pada murid. Tapi dengan pendidikan bukanlah tabula rasa, maka nilai kebajikan itu timbul dari kesepakatan antara guru dan murid dalam kelas itu. Demikian. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Berikutnya, tolong Bapak Ibu masuk ke Padlet untuk menuliskan satu kalimat tentang sosialisasi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1 dan 1.4. Terima kasih refleksi atas kegiatan kita pada kesempatan hari ini, sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 pendidikan guru penggerak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian Bapak Ibu semua, kegiatan kita telah terlampaui. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan memberikan testimoni untuk materi yang diberikan pemateri pada hari ini, pagi ini, atau ya pagi menjelang siang ini ya. Kalau kita hubungkan atau kita kaitkan dengan pendidikan, pembelajaran yang kita laksanakan sampai dengan saat ini, tidak jauh berbeda ya. Tetapi ada perbedaan memang kalau saya rasakan tadi. Terutama perbedaannya di sini tentang hadiah tadi ya. Tentang hadiah atau apa istilahnya? Penghargaan. Ya, penghargaan yang diberikan kepada siswa setelah dia melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa itu prestasi, ya prestasi akademik, diberikan hadiah. Dan konsep yang diberikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro itu ternyata tidak bagus seperti itu, ya, tidak bagus, jangka panjangnya tidak bagus.
ya mau dihubung-hubungkan kemanapun ya proses pendidikan juga akhirnya seperti itu. Apa? Tentang karakter, ya, karakter dari pendidikan ini. Terima kasih, itu saja. Bagus.